Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau sekalian, kepada para keluarga, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, saudaraku jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Kota Sigli yang dimuliakan Allah, dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah perjumpakan kita kembali dalam majlis yang mulia ini. Setelah mungkin hampir 2 bulan kami tidak berada di Aceh dalam melaksanakan safari dakwah di Amerika Serikat dan Kanada. Nah, Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan doa daripada para jamaah sekalian, Allah kumpulkan kita kembali di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah tuliskan kebaikan di dalam majlis kita ini di masjid, ya, dan di dalam keberadaan kita dimanapun, segalanya dalam kebaikan insyaAllah ta'ala. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk berniat i'tikaf di masjid, ya, sampai terbit matahari, lalu kita nanti melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Mudah-mudahan kita dituliskan oleh Allah mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin, ya. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah sekalian atas doa-doa yang dipanjatkan. Mungkin di antara doa-doa ada yang diselipkan nama kami, sehingga kita bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat dan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, dalam pertemuan kali ini insyaallah kami akan mungkin sedikit bercerita hikmah ataupun sedikit pelajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ya melihat kepada perbedaan budaya dan hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi kita ke depan, bahwa kondisi negeri orang dengan negeri kita ada perbedaan, tapi perbedaan ini apakah selalu negeri orang lebih baik, negeri kita tidak? Jadi ini harus menjadi sedikit perenungan pelajaran bagi kita, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah berfirman, tidakkah mereka melangkah, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka berpikir, ya, atau dengan telinga mereka melihat. Karena sesungguhnya la ta'mal absar, karena kadang yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu adalah hati di dalam dada, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalan di atas muka bumi, pergi kemana saja, safar, itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mencari pelajaran kehidupan. Itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pergi untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sehingga kita mulai berpikir tentang kondisi kita, mulai berpikir tentang kekuasaan Allah, ya. Sehingga hati kita itu hidup juga dengan bertafakur, berpikir tentang kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama sekali ingin kami sampaikan adalah
kita memang selalu berpikir negeri orang itu lebih baik daripada negeri kita, dengan segala kekurangan yang sudah ada bersama dengan kita. Tapi di sisi lain juga kita harus tahu negeri kita jauh lebih baik juga dibandingkan dengan negeri orang. Ada sisi negeri kita lebih baik ya daripada negeri orang, ada sisi negeri orang memang saat ini yang lebih baik daripada negeri kita. Nah, maka pelajaran ini sedikit kami ingin sampaikan. Kita lihat bahwa kalau kita pergi ke negeri orang, apalagi yang kami pergi adalah saat ini berapa waktu lalu itu ke Amerika dan juga ke Kanada, semua orang pasti menganggap bahwa Amerika adalah, kalau sudah pergi Amerika luar biasa ya. Katro Amerika, satu benua, dua negara ini sudah satu benua, memang besar sekali, luas, antara East Coast, antara pantai barat dengan pantai selatan, pantai timur itu perjalanan itu lebih daripada 5 jam juga ya. Antara kota dan kotanya sangat luas sekali ya, betul. Kami sudah berkunjung ke beberapa state di Amerika. Yang pertama adalah ke Pennsylvania State, ke kota Philadelphia dan Harrisburg, alhamdulillah. Kemudian ke Washington DC ya, kemudian ke New York, di Manhattan, Brooklyn dan yang lainnya. Kemudian juga ke Seattle, Washington State ya. Sudah kami kunjungi walaupun dalam waktu yang tidak berapa lama ya. Sedangkan di Kanada ke provinsi British Columbia, kota Vancouver. Kemudian selanjutnya adalah ke Alberta, 2 kota, kota Calgary dan kota Edmonton, dan juga provinsi Ontario dengan kota terbesarnya yaitu Toronto. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat bahwa orang kalau bilang Amerika itu sudah sangat luar biasa, tapi kalau kita sudah pergi ke Kanada, kita akan mendapatkan Amerika itu jauh tertinggal dengan Kanada dari sisi nizam, dari sisi kehidupan, dari sisi bahasanya bahasa orang kerja adalah gaji lebih besar di Kanada, negara lebih tertib di Kanada, kemudian juga kondisi keamanan lebih baik di Kanada, menghargai orang asing lebih baik di Kanada. Sehari saja 2 hari kami di Amerika sudah melihat seperti dalam filem, mungkin pernah saya live ya, di depan rumah tempat kami buat acara sudah polisi kalau lagi mita bandit ya, itu di Amerika ya. Jadi udah ketakutan kita. Yo tu ikut rumah tanya kai kok boleh polisi bagi napa ya. Jadi kondisi keamanan ya jauh lebih baik di Kanada. Jadi mereka tajak Kanada, kau dia tajak Amerika. Walaupun katanya udah fikir bahwa Amerika paling haya dalam mana, yang lebih haya negara belum lain. Ya, dari sisi itu. Ya mungkin Amerika hebatnya secara politik punya power militer yang lebih baik, tapi kualitas hidup tidak lebih baik di Amerika, lebih baik di tempat lain. Ya. Jadi dia punya nama besar secara politik dan militer, tetapi dalam kualitas hidup mungkin tidak lebih baik. Orang Islam di Kanada jauh lebih mudah mengamalkan Islam mereka ketimbang di Amerika. Ya, jadi kita tidak was-was. Kalau di Kanada itu tidak was-was kita untuk solat di mana saja, menampakkan Islam kita. Seorang muslimah juga pakai baju muslimahnya, itu sangat mudah sekali. Dan akan mudah kita dapatkan masjid-masjid di dekat dengan tempat kita. Jadi di Kanada itu kita ada, boleh cari di HP kita misalkan masjid near me ya, jadi masjid dekat dengan saya, itu akan kita dapatkan ada masjid-masjid dekat dengan kita, walaupun masjid itu adalah mungkin masih berupa kecil di bawah toko gitu, tapi kita akan dapatkan masjid, akan banyak sekali masjid. Dan Kanada itu tempat hijrahnya banyak orang ya, hijrah banyak orang di Kanada. Nah, semua negara-negara yang mungkin ada konflik di negaranya, orang di situ sulit untuk hidup, Kanada menawarkan, bahasanya adalah bumi tempat keselamatan.
Jadi sementara yang karu di Nanggro, ilit di Nanggro Haitun, maka dia bisa untuk mengajukan namanya supaya bisa berhijrah, berimigrasi ke Kanada. Jadi ibaratkan negara Kanada ini adalah negeri keselamatan bagi orang-orang yang sulit hidup di negerinya sendiri. Jadi ini suatu, kita katakan suatu kebaikan bagi manusia yang ditawarkan oleh negeri ini. Dan ada sebabnya juga, karena negeri ini adalah negeri yang sangat luas sekali. Sudah sangat luas begitu, jumlah penduduknya sangat sedikit. Ya, hanya 38 juta orang. 28 juta orang. Sedangkan luasnya hampir seluas Amerika. Amerika pada 20 juta orang, karena cuma 38 juta orang. Ya, saat ini ya hampir mendekati 40 juta. Jadi sangat sedikit sekali. Untuk mempertahankan roda ekonomi mereka harus banyak orang yang pergi ke tempat itu dan hidup di sana. Jadi dipermudah bagi orang yang punya skill, keahlian untuk berhijrah, untuk bekerja di Kanada itu. Sampai kami pulang itu ada pengumuman dari menteri mereka bahwa diterima untuk ke depan ini 2 juta orang. 2 juta orang untuk bekerja atau hijrah ke Kanada. 2 juta dolar diterima. Karena demi untuk ekonomi mereka. Karena mereka termasuk negara maju memang, ya. Sudah masuk dalam negara yang maju. Nah. Selanjutnya kita lihat perbedaan memang menyata pegang bahwa di sana teratur, di sana rapi, di sana bersih. Iya, memang ya di sana teratur, rapi dan bersih. Sebabnya adalah kalau boleh kita sampaikan, negara ini maju, begitu juga mungkin Amerika. Kalau boleh kita sampaikan, itu sebabnya karena aturan ada dan berlaku dijalankan bersama. Ya, aturan ada, berlaku dijalankan bersama. Kalau ingin kita terjemahkan negara maju itu, Tengku, negara maju itu apa, Tengku? Negara maju itu adalah negara yang memiliki aturan, bukan cuma memiliki, tetapi dijalankan dengan amanah oleh penguasa, lalu dijalankan juga diikuti oleh rakyatnya. Nah, jadi kalau boleh kita katakan, ya, negara maju itu apa? Negara maju adalah negara yang memiliki aturan, lalu dijalankan dengan amanah oleh penguasa, mulai dari atas sampai ke bawah, lalu kemudian diikuti oleh rakyatnya. Itu kalau boleh kita katakan negara yang maju. Nah, negara kita memiliki aturan sama dengan mereka, tapi belum sampai ke tahap selanjutnya. Jadi jangan bilang bahwa negara kita tidak memiliki aturan tapi mungkin tidak dijalankan dengan amanah oleh penguasa, lalu kemudian tidak dijalankan ataupun tidak diikuti oleh rakyatnya. Nah, dan ini nampak sekali perbedaan kalau kita pergi ke sana. Aturan itu yang mengikat kita. Jadi jak berangkau, aturan itu kita harus tahu betul. Contoh saja, misalkan contoh kecil kami sampaikan, beberapa contoh kecil menunjukkan bahwa aturan itu sangat mengikat, sangat dijalankan dengan baik oleh rakyatnya dan oleh pemerintah. Orang yang tinggal di apartemen rumah susun begitu, dalam satu gedung itu ada beberapa puluh rumah misalkan, itu sampah itu sudah diklasifikasikan, sampah plastik, organik dan yang lain. Kalau kita salah buang sampah di tempat buang sampah plastik taruh di tempat organik taruh di tempat plastik, itu akan ditegur langsung, ya, dan sampah kita tidak akan diambil lagi. Tanya kena bawa buku sampah ron hanai cok pakan salah duduk bro, ya, dicampu bro di ron, ya, bro plastik nubuh dalam tempat yang non plastik, ya, gara-garanya. Kemudian kalau punya rumah sendiri, rumah misalkan punya rumah sendiri, rumah yang bukan rumah susun, ya, itu ada tong sampah. Hari ini ambil sampah plastik, itu sampah plastik saja yang diambil, jadi peduk tong sampah plastik. Nyasalah peduk tong peduk tong yang lain kan tong plastik, maka hanai cok di sampah don untuk mengepadu uro kakek rumah don, ya. Langsung kena, ya, hanya tertipu, ya, langsung kena beli, dicepu lagi uronya, rumahnya, rumahnya, hanai cok sampah don. Contoh kecil.
Kemudian aturannya juga, sebelum saya katakan aturan di jalan ya, ada aturan yang unik juga, memancing contohnya, ke contoh kecil juga. Urang tanya Aceh galak ide ya, urang tanya Aceh, saudara-saudara tanya ramai ide di Vancouver di Kanada dan juga di Calgary, tapi di Vancouver paling ramai, itu lebih daripada 300 jiwa lebih urang tanya Aceh tadi. Dengan anak-anak saudara-saudara tanyanya. Ya. Jadi mereka suka memancing. Untuk memancing itu, di contoh kecil daripada aturan, untuk memancing itu ada SIM-nya, surat izin memancing. Ya. SIM, surat izin memancing. Tidak semua orang boleh bawa pancing kalau tidak punya surat izin. Kemudian tempat memancing, setiap tempat ada danau ataupun laut yang sudah diizinkan di sini boleh untuk memancing. Nyai nanjik berarti mancing. Banyak di sana, di laut-laut di sana dan di danau letak biang. Ya, banyak kepiting, ya. Ikan salmon juga banyak. Ya, karena orang yang suka ikan salmon, Amerika khususnya Kanada paling banyak ikan salmon. Ya, paling banyak di sungai-sungainya itu. Tapi tidak semua boleh dipancing di mana saja. Harus ada SIM. Nah, kemudian setelah itu diatur lagi, dalam satu hari berapa ikan boleh bawa pulang. Ya. Kalau kepiting sekali memancing itu boleh bawa 3 kepiting saja. Jepuo leboh biang. Lebih daripadanya nepuo kenangnya. Dari polisi harus bayar sampai 100 sampai 200 dolar. Itu lampang balung rono nah lebih daripada leboh biang. Kemudian biang juga diatur. Biang yang mana yang boleh dibawa pulang, ukurannya seberapa. Enggak kecil-kecil bawa pulang enggak boleh. Yang sudah besar dan bukan betina, harus jantan. Menyerut ternyata betina ina biang payah boh pasal. Peduk lo pasal. Ya. Menyahana nu pegat lagi nya kenang. Polisi selalu ada di mana saja. Jangan coba-coba untuk melanggar. Yang sampai pada bawah biang nu puau, kemudian lejit ukuran jih di kalon, lehnya baru jit puau. Oh kalau suka memancing misalkan le roh biang kata le roh biang duduk pasal lo mancing lo duduk pasal lo mancing lo duduk pasal lo pakon kalau boleh leboh aja dah boleh ya. Ya bagi yang maniak mancing kan galak mancing-mancing ada je meleh je empuk je mamanya dalam 2 jam tanya ka leboh lebih berapa kata mancing-mancing lah menang duduk lo pasal mancing lo duduk lo pasal hanya dapok ya. Contoh berburu juga begitu. Berburu di sana banyak sekali rusa. Hutan Kanada itu bukan hutan yang banyak pinusnya, itu banyak sekali rusa di sana. Dan rusa boleh berburu. Itu juga pakai SIM, surat izin untuk berburu. SIP berarti SIB, surat izin berburu. Nah, surat izin berburu ini diatur rusa di daerah mana boleh diburu, ada tempatnya. Setelah itu juga yang boleh ditembak rusa ukuran berapa, paduk ukuran di. Jadi kan ditetapkan ukuran di paduk. Seandainya hana sesuai dengan ukuran lebih ubit daripada yang diperbolehkan, yang kenang tanya sampai $100 bayi. Ya. Yang ukuran atau aturan sampai lamutan. Sehingga menyetajak lamutan tadi merupakan katanya rusa kadang seit. Bahkan nyo daerah tidak boleh berburu. Jadi rusa waktu kalau nurung hanayoi. Bahkan ino si hana kaum buru. Yang kelet rusa bak daerah yang bisa diburu. Ya, di sini. Kemudian uniknya di sana juga adalah rumah-rumah di sana dibuat dari kayu semua, dari kayu. Tak kalah dari beton, tapi sebenarnya dari kayu. Tiang listrik itu terpegat dari kayu. Jadi kan semen, tiang listrik yang kayanya. Tapi UBB tiang listrik kayu aja. Dari Panaiko, dari Utun. Jadi mereka menebang kayu. Mankiban hanya menebang kayu. Diatur tahun ini daerah mana saja boleh ditebang, kemudian setiap ditebang ditanamkan 2 pohon setelah itu. Nah, sampai menang. Jadi hutan mereka adalah hutan yang produktif sehingga mereka mengekspor kayu. Jadi kayunya diekspor ulua, Tegal diekspor ulua. Tapi terus seperti itu. Ada aturan yang berlaku. Nyebab tanya le takoh koh menteng pulahana. Itu cara koh pulahana. Karena apa? Aturan tidak ada. Orang mau
Lo tak kaya ikoh. Hai tiang listrik juga ke kaya apa? Kaya tiang listrik ikoh sibak menan tiang listrik. Oh, tak tahu apa jalan mendungnya. Mendungna habis kaya apa ikoh. Tapi enggak masalah bagi mereka, enggak masalah. Kenapa? Ada aturan, tanam lagi 2 biji setelah itu. Penutul kemudian di sinan karaya kaya je kohlon depan je. Terus aturan dibuat seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Contoh. Kemudian selama kami di sana, demi Allah, hantom pernah luan kalon iklan rokok tamu tempat ini. Tidak pernah saya melihat iklan rokok satu tempat pun, karena di sana dilarang untuk ada iklan rokok. Ya, tidak boleh ada iklan rokok. Kalau ada yang jual rokok, boleh ada tempat jual rokok bagdanyo, ya. Tapi jualan rokok itu tidak boleh ditulis rokok ataupun merek rokok hanya nak metok aje. Orang kena jablo nak rokok nah, pat dibuka oi dalam je nah. Tapi hanya menulis nan rokok ini. Ya, tidak boleh tertuliskan rokok dan tidak boleh ada lambang rokok. Hai nah itu belum je. Ya. Iklan tidak boleh ada. Ya. Tentang rokok itu sebab. Yang menghisap rokok ada, tetapi hisap rokok diatur, ya. Bang hisap rokok itu diatur adalah 6 meter dari gedung. Jadi menyetandang katanya nyo sabuh gedung, hisap rokok boleh di tempat areal terbuka tetapi 6 meter daripada gedung. Nya dalam gedung, gedung luas ada kamar khusus untuk penghisap rokok. Nah, kalau dalam gedung. Tapi kalau di luar gedung, nyan 6 meter dari gedung. Jadi nyan jenendang belah di pagar berarti. Ya. Belah di pagar 6 meter daripada gedung, silakan pergi rokok sana. Hanya tahu dengan gedung, dalam gedung hanya pergi rokok. Begitu juga kafe misalkan ataupun di tempat JPI, nyan 6 meter dari tempat JPI nya. Jadi JPI dalam rokok kopi nan pergi rokok ide. Di luar gedung 6 meter. Menyam terapi kata kak mana pergi rokok belah. Kenapa? Di luar gedung. Ya. Mempersulit manusia untuk merokok, ya. Jadi sulit untuk merokok. Hanya hitam tapi diatur saja. Diatur saja, ya. Merokok. Begitu juga alkohol di sana diperbolehkan. Alkohol diperbolehkan di sana. Tetapi susah kita mendapatkan orang mabuk. Kenapa? Diatur juga. Orang mabuk minum alkohol boleh di bar. Di bar-bar yang sudah diatur khusus ada bar, tidak boleh sampai keluar bar. Kemudian dilarang membawa alkohol kecuali disembunyikan di dalam kantong yang tidak ketahuan itu alkohol. Menyekena mepuo, ya. Di tempat umum jelas-jelas tidak boleh untuk minum alkohol, sama sekali tidak boleh. Makanya di Kanada sulit sekali dan membuat orang mabuk berjalan atau main motor dengan mabuk sulit. Kenapa? Diatur sangat ketat sekali. Pip rokok je tapi diatur dengan ketat. Kemudian minum minuman keras, negara mereka memperbolehkan tapi diatur dengan ketat sekali. Aturan berlaku saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi menyekalon bak getanya omnyan iklan rokok paling le iklan rokok benar depa bahawa negara utanya hana betul. Ya. Bahawa masalah hisap rokok silahkan. Drone ni hisap rokok. Baik nak pegah masalah hukum na yang pegah tengku pegah menor tengku pegah mede. Dom nang ro kafe macam haibi iklan rokok. Walaupun ibi untuk pip misalkan, ya. Tapi iklan hanibi sama. Kenapa? Iklan itu mempengaruhi otak manusia. Ketika otak manusia terpengaruhi, maka mereka tidak bisa lepas daripada rokok itu sendiri. Maka bagi tanya hana betul dan hana jelas. Bukan gara-gara kanijak, bukan ada benar pegah menan. Kabrokan katanya pegah. Bahwa merokok itu tidak sehat. Sebaik mungkin jamaah yang baik hati, ya, berhenti merokok sedikit demi sedikit itu lebih baik bagi kesehatan kita. Oh, pulang ke rokok ganyan gedai ke hana urusan ganyan. Nepatihkan bak rokok ganyan, bak haba ganyan lain yang gak nepatih. Baik awal nepatih rokok ganyan, haba ganyan hana nepatih. Jadi saudaraku yang dimuliakan, itu tidak normal loh. Maka kondisi di tempat kita iklan rokok ada di mana-mana, itu sungguh merupakan kesalahan pemerintah kita dalam mengatur permasalahan tentang rokok. Sehingga
perusahaan rokoknya menggerogoti kitanya. Perasaan rokok dipedeh bagi iklan rokok tentang tega. Ipedeh tinju tinan, ya kan? Orang je iklan rokok ipedeh orang main tinju bofoh tega tentang yang merokok tega. Si piang rokok dia yang kenang tu rubah harganya, ya. Pada nak tega orang rokok, ya. Kemudian setelah itu juga, ya, duh sansang sukses main gitar indah gede. Hubungan rokok dengan gitar untuk menunjukkan rokok itu seakan-akan indah. Kemudian orang rokok tu pakai jas, kemudian pakai lagak karena seakan sukses orang rokok. Pandai nak saya abepeng tu. Ya. Kan orang capek, tapi orang abepeng orang rokok, ya. Itu semua adalah membalikkan fakta kita yang tanya korban perusahaan rokok, dan perusahaan rokok itu Cina semua. Ya. Awak Cina kan Muslim loh. Punya Muslim di Bandung salah cik, budak Muslim, ya. Nyoka perusahaan rokok Cina ada yang kafe loh, yang paling kaya loh, ya. Kita memberikan kepada mereka. Nah, begitu ini sungguh tidak sehat kondisi di negeri kita seperti itu, saudara pendengar. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran penting juga. Ada 3 hal yang sangat dijaga di sana. Adalah apa? Yang di Amerika dan di Kanada juga sama. Masalah ambulan, polisi dan kebakaran. Nyol hebohnya nomornya, walaupun kapan saja orang menelpon polisi, ambulan dan kebakaran, itu secepatnya akan datang. Walaupun salah tegon, walaupun salah panggil, ya, lena tegon betul begah bahwa nyon metegan limboi sa misalnya limboi polisi, ya. Nemis call baca batang thread, nemis call baca salah tegon, pasti je. Walaupun nak telefon balik, maaf salah tekan, pasti je. Bersalah tekan je ijak baron. Nanti mereka akan periksa rumah. Periksa rumah pernah. Hana telah tegon, hana urusan telah tegon. Nomboi kai tambang bak kamu wajib je. Akan diperiksa anak drone. Periksa anak tanya mandum rumah, tanya mandum pernahnya wajib hidup. Iu aman, anak tanya kai tanya. Kiban dengan ayah kah okey? Dengan ayah senang, bahagia dengan ayah ke? Senang, hana masalah. Anak mau diperiksa. Senang, hana masalah. Hana popoh kah? Hana. Okey. Baru ipatih, oh salah tegur, betul. Setelah periksa anak dia. Karena banyak kasus di sana, kadang orang si lupa anak ke, lehnya tegur bak anak begah, baik teman polisi. Tapi anak ni di miss call mentang. Ya, disitulah ketahuan kalau dia menjadi korban orang tua. Karena kadang orang mabuk di rumah, ya poh anak ke. Jadi polisi kapan saja akan sigap dengan cepat untuk bertindak. Begitu juga ambulan, begitu juga dengan kebakaran. Kebakaran, orang pemadam kebakaran sampai mi yang tangkutnya, pokoknya yang bururnya secepatnya akan datang. Nah, kalau ada yang mencoba, misalkan di jalan, ya, aturan di jalan sangat mengikat sekali. Untuk SIM, untuk pegat SIM mentang payah ujian sampai 2 tahun. Untuk pegat SIM, yang SIM bak jalan, ujian sampai 2 tahun. Apabila orang sudah lulus ujian SIM, maka akan je sirah orang driver, seorang pengemudi yang beginner, masih bahasa dia baru pun itipek bak BL katanya, plat katanya, kalau kita adalah penumpang driver pemula. Dan dipegat aturan yang pemulanya hanya lebih daripada 80 dan 70. Ya, yang pemula. Punya lulus aturan-aturan yang mandum, hana kenang lampu merah, hana kenang, baru kena setahun kemudian baru dibi katanya lesen yang bahasa bukan pemula lagi. Dan nanti menyagetanya siapa saja pemula atau kan yang melanggar dengan mudah dicabut SIM. Dan SIM-nya nyawang gitu deh. Seandainya SIM kita itu tidak ada, sulit untuk pergi kerja. Sedangkan hidup di sana menyahana kerja habis itu. Dicabut SIM itu dengan mudah. Apabila katanya hana tapatih aturan, dan hana patih aturan langsung kena hana antara ya ina hayu je. Tidak ada nanti kenanya Oma nego dengan polisi behe dona pergam bak polisinya drop drone ketahuan dengan kasus nomor 2, udah melanggar, mencoba untuk menyogok polisi loh, minta maaf kena dua kali lipat kena loh. Jadi nanti bang kena berarti ya tanya pot kakak hanya dah berkata boleh. Makin kita melanggar, menyogok akan semakin bermasalah. Jadi
ketika teratur di negeri orang, ada sebab di belakangnya sangat ketat. Jadi beda-beda hayu tak dan gerogo mah teratur tak urang. Aturannya memang sangat ketat dijalankan. Siapa yang pertama sekali menjalankan aturan? Pemerintah. Dijalankan dengan semena-mena? Enggak, secara adil. Hana sembarangan di-drop go. Hana sembarangan dituduh go. Tapi diberlakukan dengan adil. Ya, diberlakukan sehingga siapa saja rakyat di sana merasa, kita merasa di sana mengikuti aturannya kepentingan getanyo kero. Kepentingan getanyo dan bermanfaat bagi getanyo. Jadi patuh pada aturan memang menang. Dan terakhir adalah rakyat kedro, rakyat sendiri menjaga aturan itu. Contoh terakhir adalah tempat parkir misalkan. Tempat parkir tempat umum itu nanti ada tempat parkir yang khusus untuk priority. Itu urung-urung sakit, urung tuha, nyana tempat parkir khusus yang ganyan hanya sembarangan urung parkir. Saya pernah pergi sekali langsung lentuan ya, dengan salah seorang dengan orang Aceh di sana, saudara tanya, beliau dapat kartu parkir priority. Ganyan je parkir bak tempat khusus. Parkirlah di situ. Saya naik bersama dengan beliau, parkir bak tempatnya. Di sampingnya pi tempat parkir urung tuha. Karena urung tuha yang parkir di sini. Ketika saya keluar dari mobil, beliau keluar juga, saya juga keluar. Orang tua ini alih salah gekalon ni kanya. Gekalon loan. Kan gekalon tu pay. Gepegah, kenapa kamu parkir di sini? Kah mata muda, hanya parkir ini. Ya, tak. Saya bukan saya drivernya ini. Gekalon cedera katanya orang Acehnya gekalon pi matang tegak ada gejak, ya. Lesen kah apa? Ka parkir ini orang. Ya. Payah berdebit nyo lesen loan. Kaji. Nyan rakyat kita dijaga. Hana sembarangan urang je tidak patuh dengan aturan contoh. Nyebab tanya urusan bahunan ni. Urusan je. Urusan road. Ya, dapat urusan road. Ya. Asal baik mengganggu tanya macam. Ini hasil rakyat melaporkan kalau seandainya ada orang yang melanggar aturan sehingga polisi ditulis apa? See something, do something. Nekalan dipupu, pupuk dipupu. Yang nekalan dipupu pernah puput. Persis lagi sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Itu moto polisi. See something, do something. Baik meceh truk polisi tadi hana. Draw nekalan dipupu, pupuk dipupu. Ya, unai pernah. Man ra'a minkum mungkaran, warnanya bahasa dia falyughayyirhu biyadi. Ya. Mamanya ino justru yang sukses yang hana ikut aturan. Tanya yang ikut aturan je tengik-ngik tu ikut aturan dia. Yang hana ikut aturan yang berhasil. Ya benar. Hayu tak kanyan. Kenapa? Karena madai kamu ilmu duri yang kanyan. Ya hebat kita nyo merasa bahwa hana pe ikut aturan dia. Ya. Nyo masalah di masyarakat kita. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam kita melanjutkan untuk kajian tafsir dan hari Kamis pagi kita masih mengharapkan Ustaz Dr. Amir Khalis untuk terus mengisi kajian kita karena kita tahu di Sigli kita masih kurang sekali pakar-pakar bidang ilmu. Selama beliau masih bertugas di sini, kita mengharapkan Dr. Amir Khalis terus untuk mengisi kajian kita. Ya, kita harapkan dan insyaallah saya akan mengisi kajian untuk tafsir hari Selasa pada maghrib. Insyaallah pada maghrib nanti kita lanjutkan kajian kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.